Ini Ana udah datang, Bu RT. Bu RT udah datang, jadi Assalamualaikum. belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ya sekarang udah ada ya minggu lalu saya yang buka. Sekarang siapa yang mau buka? Tony lah kepala Ya, ketua monggo. Tony itu Oh, kepala Tony. sekolah Bu, wakil. Kepala Soalnya sekolah kan siapa? ini kan Saukat tuh, kepala tahu sekolahnya kan tuh. wakilnya Ya, dua, Saukat tuh. ini Tony sama itu Juha. Hmm. ayo monggo. Ya, Baiklah. sekali-sekali Ana Oh, buka. nah, Wakil ayo ketiga ya boleh lah. Bu RT, Sekretaris. Bu RT, Bu RT. Monggo Ana. WRT Ana. Maaf ya suaranya agak bindeng karena masih Oh, flu. ya nggak apa-apa. Nggak Assalamualaikum apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu dalam hal agama. Semoga ilmu yang akan kita dapat nanti membawa berkah buat semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Ya silakan saya kembalikan ke Yul. Oke, ini ada Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Asin. Monggo Nah, mau terima kasih. menunjukkan wajahnya masing-masing. Pak Orang Asin, berkenalan Pak Asin. oh hilang. Iya, Oh, Pak Asin. Assalamualaikum. Saya temannya Saukat Oh, sama Pak ya, Prasto. ya temannya Asin. Salkat masih punya rambut pasti. Salkat kan raja rambut. Oke. Asin masih ada Asin. Iya, iya. Nah, terima kasih. Asli loh, Wah, asli loh sama-sama rambutnya. asli. Asli. Hitam. Tapi kalau Pak Asli Asin tuh asli ya. fotonya hitam putih tuh kelihatan. Fotonya hitam putih ya. Iya, Kenapa iya. gitu ya? Hebat. Oke, Oke, jadi lanjut. em, untuk Pak Asin yang apa kita itu dalam mengaji itu selalu diawali dengan membaca Quran dan memahami ya mungkin satu dua ayat. Kenapa? Kalau kita nggak mempelajari Quran, Allah nyebut apa? Keledai. 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 Ya itu di mana di surat apa? Surat apa itu? Surat Lupa suratnya. ya entar dulu. Di surat Jumaah pada apal kan? Ya, Ya. Jadi Al-Jum'ah. ya eh, surat sholat Jumat itu ya. Ya, masalul ladzina humillut Taurah. Ya, seperti orang-orang yang membawa Taurat artinya orang Yahudi. Kalau kita berarti membawa Quran kan. Sumalam yahmiluha. Yahmilu di sini maksudnya itu menjalankan, membaca, mempelajari. Kamasalil himar. Jadi orang yang tidak, ini lam ini kan tidak, yang tidak mempelajari, membaca Quran, kalau mereka itu Taurah, itu Kopi keledai. ya dimisalkan Allah kayak keledai. Keledai apa? Ha, ha, apa? Yahmilu asfaro. Keledai yang membawa buku. Zaman dulu kan orang-orang kayak Imam Ghazali itu kan kemana-mana bukunya taruh di keledai itu kan, terus dia jalan gitu. Ya, bukunya banyak tapi nggak dibaca. Keledai kan nggak bisa baca. Bisa, ya kalau orang Arab ngomong bisa itu jelek gitu loh, jelek. Masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Jadi jelek mereka orang-orang yang tidak yang apa? Yang mendustakan ayat-ayat Allah Quran gitu. Wa la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Itu dasarnya itu. Jadi baca Quran itu dianjurkan Allah. Terus kemudian kalau kita membaca kan harus ngikutin tajwidnya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita harus ini harus panjang pendek. Terus ini harus apa namanya? Kayak ini min ba'di harus mim ba'di gitu kan bacanya gitu. Kenapa itu? Ada yang Artinya jadi bisa keliru kalau panjang
pendeknya apa Ya, namanya itu, dilafatkan tetapi salah itu artinya betul. artinya bisa, dan itu nanti Beda. ya, Ya, saya belajar dari buku Tajwid itu 800 halaman ya. Ini kayak kayak misalkan ini namanya mat tabi'in ya, dua gitu ya. Yang itu sih bacanya nih nun ya harusnya yang kudu. Sekarang pertanyaan kenapa kok membacanya kayak gitu? Enggak, kenapa kak yan kudu aja kok yang kudu, kenapa? Karena apa? Karena Rasulullah SAW waktu diajarin Jibril bacanya seperti itu. Makanya kalau belajar tahsin itu harus dari guru yang punya sanad. Guru saya punya sanad ya, yang ke 38 atau gimana. Jadi dari Rasulullah ke turun terus itu yang pelajari langsung. Karena sangat detail dalam dalam tajwid itu ya. Jadi macamnya baca ini ya, alladzina yanquduna ya. Ah, ini ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jadi orang-orang yang memutuskan atau membatalkan perjanjian dari Allah setelah perjanjian itu dikukuhkan ya ta. Wa yaqta'una ma, ini ma karena di depannya jadi hamzah jadi 4 ya. Ma amarallahu bi. Jadi yang memutuskan apa yang diperintahkan Allah ya ta, memutuskan hubungan hubungan apa silaturahim, hubungan iman segala macam itu yang tidak disukai Allah itu. Ya, terus ayusal yang Allah itu perintahkan untuk menyambung ya, wa yufsiduna fil ard yang membawa kerusakan di muka bumi, kayak makanya ada demo-demo yang orang nabrak sekali sembarangan itu merusak hati ya. Ulaika humul khasirin. Ula ini juga 4 kali empat harakat karena di depannya adalah hamzah kayak gitu itu ya. Siapa yang mau mulai? Siapa yang mau nyoba ini? Nanti Aku kita ya. ya monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Bagus, bagus. Cuman satu yang ini. Ini 2 ini. Ini namanya mat tabi'in. You bukan you sol ya. You solah. Ya, bagus, bagus. Tadi artinya udah saya jelaskan ya. Nomor 2 siapa yang mau baca? Coba tak baca dulu ya. Kaifa takla. Ini K ini hams. Jadi kayak ta sama K itu kayak pecah gitu. Kayak pecah. Tak, tak. Bukan tak, tapi tak. Kenapa? Untuk membedakan qaf, ka, ha. Ya, jadi tak furuna. Jadi ada pecah sedikit. Tak furuna billahi wa kuntum. Nah ini juga wa kuntum karena depannya bukan huruf-huruf khalqin ya. Amwatan fa'ahyakum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Lah ini juga ain itu turja'un. Ditekan yang tengah ini. Turja'un. Bukan turja'un. Beda artinya ya. Turja'un. Oke, siapa lagi yang mau nyoba? Saya. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagus, bagus. Ya, ya, ya. Bagus. Oke, ayat terakhir. Huwallazi
ini di huruf khalqin yang di atas ya. Khalaqalakum ma ya huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi do fil ardi jami'an paling ini paling susah nih ardi jami'an tsummastawa ini 4 ya ilas samai fasawwahunna sab'a samawat samawat ya ini samawat kalau berhenti ya kalau diteruskan samawati wah gitu kalau berhenti dia samawat pecah gitu wa huwa bikulli syai'in nah ini jelas nih wa huwa bikulli syai'in dibaca jelas karena di depannya khalqin tuh kalau ha a hamzah ya ain ha ya ha ain ha alhamdulillah sama kha sama kha jadi ini syai'in jelas ini syai'in alim oke monggo siapa yang mau nyoba Saukat Saya coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum wa kuntum wa kuntum amwata wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Terusin. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas samai wasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Cuman koreksi aja bukan summa tapi ini lidahnya keluar. Tumma. Latihan coba. Tumma. Lidahnya keluar sedikit. Summa. Ya, kalau kita baca tajwid itu ya. Kalau kita baca Quran dengan tajwid itu bagus sekali. Ya, mungkin Ana belajar sama siapa? Ibet ya. Mungkin kalau Ibet baca kan bagus kan. Karena namanya benar. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Tadi udah saya jelaskan belum ya? Ya, ini yang ini belum, kaifa belum. Ini ya, kaifa itu kan bagaimana kayak kenapa sih? Nah, kayak gitu loh bahasa Jawanya. Kenapa mereka takfuruna billahi? Ya, kamu kok kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Ingat kamu sebelumnya tuh mati. Jadi Allah tuh menciptakan semua bukan hanya benda, keadaan juga berpasang-pasangan. Ya, kalau saya mempelajari kan saya nulis buku itu banyak mempelajari kayak genetik atau ilmu-ilmu ya, itu semua berpasangan. Itu luar biasa. Ini juga kita tuh waktu sebelum dilahirkan itu kan ruh ya, itu ruh itu dalam keadaan mati, ya ta? Ya. Kemudian kita hidup. Jadi kita itu di fase kedua ini ya. Ya ta? Kan di sini summa yumitukum. Waktu kita di roh. Summa yuhyikum. Kita dihidupkan di dunia ini. Sorry mau tampil sama mana? Wa kuntum amwatan. Kuntum. You were dead. Ya, kamu dulu itu mati sebagai roh. Fa'ahyakum diberi ke dunia ini. Summa yumitukum nanti kita akan mati dalam alam kubur.
kemudian summa yuhyikum nanti di akhirat ini. Semua kemudian semua ilahi turja'un, kembali kepada Allah. Jadi berpasangan, lihat ya. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Sekarang kita hidup yang ke-1. Makanya nanti ada hidup di akhirat yang kedua setelah melalui mati. Makanya kalau orang pengen masuk surga takut mati itu aneh. Karena harus lewat mati. Ya, dah. Saya ada 2 orang teman saya yang mau meninggal ya, kena kanker, harus dia ngobrol 1,5 jam telepon saya. Saya cerita sama dia orangnya baik sekali, anak-anaknya apa khatam hafiz Quran semua. Saya bilang, kamu kan pengen masuk surga, kamu ya harus melalui mati. Jadi itu dia takut karena udah divonis mati kan ya. Saya ngomong begitu, bahwa kalau kamu pengen ketemu Allah, pengen masuk surga itu logikanya ya harus lewat mati gitu. Tenang, baru tenang dia. Begitu. Padahal kita sendiri kalau menjalani itu ya gregeli juga ya. Ya. Terus ditanjutkan huwaladzi itu huwa ke Allah. Yaitu Allah yang khalaqalakum, yang menciptakan untuk kamu ma fil ardi jami'a. Semua yang di dunia ini untuk kita. Tsumastawa ilas samai. Kemudian Allah ke arsy. Ya. Nggak tahu prosesnya gimana. Pokoknya begitu. Fasawahunna sab'a samawa. Kemudian Allah fashioning. Bikin dunia itu 7 lapis. Tahu nggak? Dunia kita ini yang galaksi yang miliaran itu langit pertama, tahu kan? Langit kedua, kalau digambarkan Rasulullah SAW waktu Mi'raj, waktu Rasulullah masuk ke langit kedua, itu semua alam semesta ini yang kita lihat itu cuman sekecil biji orange, biji jeruk. Jadi luas sekali yang kedua. Begitu juga yang ketiga melihat ke yang kedua sampai 7, bayanglah. Setelah 7 baru di situ kan Rasulullah SAW masuk ke di Sidratul Muntaha, kemudian masuk ke Arsy Allah kan. Yang bisa masuk ke situ cuman Rasulullah. Jibril aja nggak bisa. Ya. Jadi makhluk Allah itu semua ada di langit yang sampai 7 itu. Di luar itu alam Allah. Tidak ada makhluk satupun yang bisa masuk. Ya, yang bisa cuma satu, Rasulullah SAW, yang diizinkan Allah. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa sekali. Oke, terus sampai mana tadi? Wa huwa kulli syai'in alim. Jadi Allah itu tahu segalanya, ya ta? Ya, ahad, jadi unik. Ya, makanya kalau dengan Allah itu berhati-hati karena Allah itu tahu segalanya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak kita Itu Ayul. ya Kalau pernah saya dapat kabar bahwa bumi itu juga 7 lapis. Apa betul itu ya? bumi 7 lapis tuh jadi kalau dia dari atmosfernya itu 7 lapis. Oh, bukan dari bumi ke dalam itu ya, 7 lapis. Kalau ke dalam orang belum pernah ini ya. Ya, Ini. Tapi kalau di atas kita ya kan disebuti samawat ya. Termasuk samawat kita. Itu ada 7 lapis. Kalau kita jurusan apa tuh nih? Kalau saya kan jurusan apa? B itu kan pelajari itu. 7 lapis tuh. ya itu kan itu. Tapi kan ke atas katanya bahwa 7 lapis dunia langit 7 lapis. Nah, bumi juga 7 lapis. Saya pernah dengar itu. Oh apa ya, tuh? ya mungkin ya. Ya, mungkin juga sih. Saya nggak tahu kalau itu. Yang di dalam sendiri kan tuh core yang Ya. Oke, kita lanjut aja mungkin kalau itu. Oke, sekarang saya mau bahas nuntasin tuh pertanyaan Bang Yuha ini ya, yang minta apa pesan tambahin penawar nih. Udah saya kirim ya, Yuha. Iya. Jadi di sini juga saya identify ada 5 akar. Yang termasuk yang cinta dunia, kesombongan, ya, aset, segala macam ini.
Ini dibaca sendiri aja. Ini udah lengkap nih. Jadi ada penawarnya, ada contoh nyatanya gitu. Contoh samarnya gimana. Nah, untuk lebih ini ya, waktu itu Mustari kan tanya itu. Ini ada ojol ya? Ada ojol datang? Enggak. Oke. Eh, waktu itu kan yang kita contohin tuh tahajud ya, Mustari. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita soal ilmu misalkan. Jadi apa namanya? Kalau masih dalam bentuk lintasan hati atau khatir atau sekadar bisikan, itu tidak berdosa. Jadi kayak ilmu misalkan, kayaknya cuma saya yang ngerti masalah ini. Tapi kemudian astagfirullah. Nah, itu karena takut nanti menjadi sombong kalau dipelihara. Tapi kalau dibiarkan dia akan menjadi ujub, bangga diri. Ya, lupa semua karunia dari Allah. Jadi kayak hukumnya penyakit hati udah, tapi dosa bila dibiarkan. Kayak ngomong misalkan dalam soal ilmu saya tinggi, orang lain dangkal. Ya toh? itu itu udah mau mulai ujub tuh. Yaitu penyakit hati udah. Kemudian yang ketiga adalah udah menjadi ria, rianes ya. Itu mulai bercampur ingin dipuji. Ya, itu bahaya bibit ria. Kalau mereka tahu saya yang paling paham kitab ini pasti hormat. Kalau mereka tahu saya ini paling pintar dalam bidang ini pasti hormat. Nah, kayak gitu tuh termasuk yang ria, ya. Ria yang nyata, yang ditunjukkan untuk pujian manusia itu sirik kecil atau amal yang bisa tertolak. Pamer ya, saya hafal sekian kitab, saya hafiz, saya ini, saya itu. Nah, yang terakhir itu kalau dia bilang orang lain bodoh, saya paling pintar. Itu udah ada masuk dalam kesombongan. Soal kekayaan juga gitu. Kalau kita cuma terlintas, sepertinya saya lebih kaya dari tetangga. Kemudian langsung astagfirullah. Tapi kalau dia kan jadi, saya sukses karena kerja keras saya sendiri. Nggak ada itu. Kita, kenapa kita harus, tahu nggak kenapa ceritanya kita harus bayar zakat 2,5%? Karena setiap usaha kita itu kita nggak bisa sendiri. Pasti ada elemen yang lain yang membantu. Makanya dibersihkan. Kalau Rasulullah SAW itu kasih contoh, waktu tanya, Rasulullah berapa zakat? Dibagi 40 itu. Waktu itu kan kayak hasil bumi gitu. Dibagi 4. Kamu bagi 40. Diambil satu bagian. Itu yang untuk membersihkan. Nanti artinya kalau kita itu kan 2,5% gitu. Ceritanya gitu. Jadi orang Islam itu nggak ada merasa sukses karena kerja keras sendiri. Itu nggak ada. Ya, pertama pertolongan Allah, kedua pertolongan manusia juga. Jadi nggak akan menjadi ujub. Ya, terus kalau Ria jadi kalau orang tahu kekayaan saya pasti kagum. Ya, tahu. Pamer harta kayak Sahroni itu mobil mewahnya 4, rumahnya gede-gede banyak itu. Ini rumah mobil emas saya. Terus tapi kalau sudah kategori yang miskin dia menghina yang miskin. Ya, saya lebih mulia karena kaya itu udah menjadi takabur. Kekuasaan juga begitu. Kayaknya saya yang paling berpengaruh. Kayaknya saya yang paling berpengaruh ini di pertemuan ini, di rapat ini. Nah, itu harus astagfirullah. Terus dia merasa saya cerdas, makanya saya jadi pemimpin. Nah, itu juga termasuk ujub. Kalau bawahan tahu kekuatan saya, kehebatan saya, kepintaran saya, pasti mereka segan. Ya dah. Ini saya kasih contoh ini untuk dipahami supaya kita jangan sampai masuk ke menjadi kesombongan atau ria gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Udah, oke. Kalau enggak kita masuk ke itu. Hari ini harusnya ini Pak Dewo, Pak Dewo yang minta ini mana nih? Mana nih Pak Dewo? Ya, ini kan mau minta bahas soal hati yang bersih kan ya. Jadi kita mulai itu sebenarnya saya ambil dari buku saya kan saya lagi nulis buku.
Ini ya, apa namanya, sakit hati itu, ini buku dari buku apa namanya, Imam Maulid. Dia selalu mulai dengan sound heart, dari apa namanya, hati yang sehat gitu. Tahu nggak kenapa kalau kita nulis itu kan dari kanan ke kiri kan, gini kan, ya toh? Kalau Arab tuh dari mana? Dari kiri ke kanan toh, ya Yang toh? ke kiri. Kanan kiri. Dari Kanan kiri itu. dari kanan ke kiri kan, gini kan? Ya. Ya. Kenapa? Karena semua mau dimasukkan ke hati, gitu loh. Ngerti nggak? Kalau kita itu dari hati keluar gitu. Kalau mereka diajarin masukkan ke hati terakhir. Jadi makanya dari kanan ke kiri. Itu guru saya ngomong gitu sih. Tapi masuk akal juga sih. Oke, tadi mana tadi? Masa nggak ada yang nanya? Biasanya banyak yang ngengkel loh. Ini mana ITB? Ada ITB-nya mana? pertanyaannya. Ayo, monggo, monggo. ITB kok harus tukang ngengkel. Mana? Monggo. Itu Bang Yul, ada pertanyaan dari Mbak Wawu itu. Oh, oh iya, 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 iya. Iya, itu mengenai apa itu? Yang Iya. ayat Al-Fajr itu. Iya, iya. Al-Fajr dengan mengenai penyakit hati. Oh iya, 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 iya. Ya itu saya udah jauh di mana ya? Nafsul mutmainnah. Oh, pertama yang nafsul mutmainah ya. Oke. Ya, Jadi ada beda tapi sama ya. Jadi gini, nah kalau kita ngomong nafsul mutmainah itu hubungannya dengan apa? Eh, ya jiwa itu spiritual. ya ketentraman jiwa. Ya, ta? Kalau kita ngomong qalbus salim itu kebersihan hati. Ya, ta? Jadi kalau nafsul mutmainnah itu jiwa yang tentram, tenang, mantap dalam ilman, ya ta? Tidak diguncangkan oleh syahwat. Ya, makanya kan apa ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, ya. Jadi nafsu itu kalau di bahasa Arab itu dianggap sebagai feminim, maka ila rabbiki, gitu. Jadi kalau orang beriman itu nafsnya, jiwanya itu tentram. Kembali kepada Tuhanmu. Ada ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya toh, dengan ridho dan diridhoi. Kalau kita bisa mencapai nafsul mutmainnah itu mencapai ketenangan hakiki karena bersandar penuh kepada Allah. Ya toh? Kalau qalbus salim itu hati yang bersih dari syirik, riya, hasad, yaitu dari penyakit 25 itu. Ya toh? Jadi yang selamat, hati yang suci. Gitu. Uh, jadi Terus ada kesamaannya, ada ya, ada linknya ya, enggak? ya betul. Kedua ini saling terikat karena jiwa tidak akan tenang, tidak akan menjadi nafsul mutmainnah kecuali jika hatinya sudah bersih. Jadi syaratnya nafsul mutmainnah itu hatinya harus bersih. Tapi hati yang sehat akan memunculkan jiwa yang tentram. Jadi gitu, bolak-balik. Ya, jadi intinya kalau mutmainnah itu lebih lebih menekankan pada kondisi jiwa yang tenang. Kalau qalbu salim ke hatinya. Tapi jadi syaratnya mutmainnah adalah hati yang bersih. Jadi selalu orang mulai dari hati yang bersih. Kan Rasulullah SAW ada hadis, kalau hati kita segumpal daging itu, hati kita itu bersih, semuanya jadi bersih. Kalau kotor, semua jadi kotor. Makanya bagian yang Afan terlintas itu, gereja Afan terlintas itu saya, karena kita lagi kuliah penyakit hati ya, saya ini lihat dari perspektif itu, dari penyakit hati. Ternyata kesombongan, hati yang mati, ghaflah, itu yang bikin orang bisa. Ada yang bocor ya, Saukat kayaknya. Saukat bocor. Saukat. Kenapa? Ya.
Bocor. suara dari Mute. luar Di mute Kak. di mute. Oh, Ada ini ya, iya. cucu ya. Ya, oke. Oke, siapa lagi? Udah. Terus pertanyaan yang kedua ya. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi kan itu apa? Fitrah ya. Ya, Ya, hati itu sehat. karena berasal dari fitrah. Oke, jawabannya sebenarnya hati kalbu salim atau enggak itu tidak menyentuh fitrah. Fitrah itu enggak fitrah itu ya fitrah aslinya. Jadi fitrah itu tidak lenyap ya tidak terpengaruh oleh ya, no. Makanya anak-anak kecil itu kan punya fitrah ya. Karena apa? Karena belum tertutup debu hawa nafsu. Jadi yang kalau di ilmu-ilmu apa itu yang fitrah itu dihubungkan dengan terkotornya dengan hawa nafsu. Jadi kalau digambarkan itu siapa sih lupa saya yang dari Kuwait itu. Jadi kalau fitrah kita bersih itu kita connect langsung dengan Allah. Apa namanya? Eh, Indra kita ya. Itu connect langsung ke ruh kita connect dengan Allah langsung. Ya, tapi kalau sudah ditutupi dengan hawa nafsu itu jadi menjadi jauh gitu. Ya, membersihkan hati itu termasuk apa namanya? Juga masuk ke membersihkan fitrah. Terus seandainya Nabi Adam tak tergoda. Nah, ini Kak, kenapa kita disebut insan? Tahu ada yang tahu nggak? Kenapa disebut insan? Hah? Kalau di orang orang Arab ngomong kalau jangan lupa, dia ngomong apa? Latansa ya. Insan itu artinya pelupa. Ya, Bukan manusia. ya, ya insan itu kalau jadi akhirnya menjadi manusia. Tapi dari akar katanya, dari katanya apa lupa artinya kayak latansa ansa saya lupa tansa kamu lupa ya toh. Jadi nah, makanya disebut insan karena Allah itu mentakdirkan kita itu pelupa lah. Siapa namanya Adam itu sebenarnya itu skenario yang sudah di set Allah ya. Jadi memang Adam itu kalau di buku saya ya yang saya tulis itu setelah diciptakan ya itu nanti diturunkan itu lah skenario-nya tuh bikin kesalahan itu dan kesalahan itu biasa sebenarnya manusia itu suka lupa. Memang didesain seperti itu. Tapi sifat manusia yang lupa itu kadang-kadang menjadi rahmah juga. Coba kalau kita nggak nggak lupa ya, kita sedih ya kehilangan apa gitu. Sampai bertahun-tahun itu kan susah berat ya. Ya, jadi sifat lupa itu bisa menjadi rahmat juga. Tapi intinya manusia itu pelupa. Makanya Allah suka orang yang balik, yang suka bertobat. Maka dianjurkan karena Allah tahu kita itu selalu paling bikin salah. Makanya dijaga kan. Sholat itu bukan 5 kali tapi 5 waktu yang di spread ya toh. Karena kadang-kadang di in between sholat itu kita lupa kembali lagi. Dan Allah tuh suka orang yang suka kembali. Dicontohkan di Nabi Daud itu kan. Suka lupa. Suka bikin kesalahan tapi balik gitu kan. Begitu. Ayo, ya, ada lagi yang ngeyel, yang tanya, yang ini. Mau nanya saya, Ya, monggo. kalau kita bicara hati di sini tuh kan ada hati secara fisik, ya. Kalau hati di sini yang kita bicarakan itu kita anggap sebagai hati sebagai apa? Gaib atau apa istilahnya? Ya, kalau di sini gaib, tapi orang percaya itu tempatnya di jantung. Hati, kalau kita ngomong ruh kan kita nggak tahu mana ya, ya. Hati itu ya gaib, ya betul juga pertanyaannya memang dalam sekali. Tapi kalau Rasulullah SAW bilang qalbu itu biasanya secara fisik itu di jantung. Iya, sekarang penerjemahannya ke arah jantung ya, bukan hati. Bukan hati liver ini, bukan. Iya, bukan Bukan liver liver ya. bukan. Jadi Sekarang cenderungnya ke jantung ya.
Ya, ya, ya. Dan Tapi kan jantung, jadi ada dua dong, hati jantung dan hati liver. ya itu kan kalau kalau bahasa Arab kita nggak bisa ini karena kolb, ya dah, kolbu, ya dah, jelas. Kalau 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 jantung apa bahasa Arabnya? kenapa? Jantung bahasa Arabnya apa ya? Wah, jantung bahasa Arab apa ya? Eh, kolbu juga ya. Jadi kolbu kayaknya ya kolbu. Jadi kolbu itu juga dari kolaba, berubah-ubah. Hmm. Ya, kayak jantung itu juga Bolak-balik, berbolak-balik bolak-balik. hati. Ya betul, bolak-balik. Jadi kolbu makanya kan hati itu kan waktu dulu ngaji pertama itu hati itu gampang balik, gampang sekali balik. Dan Allah yang membolak-balikkan gitu. Makanya ya muqallibal qulub, ya dah. Ya yang maha membolak-balikkan hati. Tapi itu Tetapkan. kan jadinya nggak sesuai dengan fisik dari jantung loh. Kenapa? Kalau goibnya kan mudah berbolak-balik, tapi kalau jantung fisiknya kan nggak seperti itu ya. Oh, Kadang jantung susah justru bayangin. jantung itu bolak-balik. Jadi jantung itu kan dia mompa sama ini kan, ya dah, Nyedot, ya. ngisep. Nah, itu ya kalau guru saya bilang waktu dia habis mompa, dia mau balik. Kan jadi kalau jadi gelombang kayak sinus tuh kan, naik turun tuh kan. Itu waktu Ya. dia mau mompa lagi itu dia minta izin Allah. Jadi waktu dia mompa kan terus dia mau balik gak nih? Itu minta izin Allah. Allah nih oke, balik lagi dia. Jadi kita tuh setiap detik itu jantung itu kalau Allah bilang berhenti ya berhenti di situ udah. Seperti itu Itu ya. yang sering ngomong sudah menerjemahkan ke jantung itu Ustadz Doa, Doni Amir Sakaf Ya. di Indonesia. Ya, kalau kita dalam belajar itu kita selalu kejantungnya juga di Quran disebutkan kan. Kalau itu loh, Allah tuh lebih dekat dari apa? Urat nadi. Urat leher. Urat leher. Ya, Leher. urat leher yang disebutkan itu dalam ilmu nerve syaraf itu yang menghubungkan jantung dan otak. Tahu nggak yang lebih aktif? Itu jantung bukan otak. Yang pertama aktif kita waktu jadi bayi itu waktu otaknya belum ada, belum berfungsi, jantung udah mikir. Jadi jantung itu tidak dikontrol oleh otak. Jantung itu berdiri sendiri. Bahkan dia tuh sering ngirim informasi ke otak. Makanya kalau kita diajarkan di Islam itu bersihkan jantung kalbu karena yang jantung itu nanti otaknya akan jadi bersih juga. Gitu. Karena otak yang untuk hawa nafsu, yang untuk action gitu kan. Jadi akurat sekali itu ajaran Islam dengan sains itu akurat sekali. Ya jadi makanya Allah tuh melihat perjalanan ini dari hati ini niat ini ke otak itu. Makanya disebutkan Allah tuh lebih dekat dari itu karena kelihatan tuh kalau dari saya nulis di buku dengan The Beautiful Islam tuh saya bahas di situ. Itu ada saintis yang bukan orang Islam dia kan mempelajari itu perjalanan informasi ke atas itu dan itu secara nerve bisa dilihat tuh makanya Allah memperhatikan itu gitu jadi jantung yang ini itu kalbunya itu di situ kalbu kita di situ tapi bentuknya kayak apa itu ya kita otak kita nggak sampai ke situ. Jadi kalau jantung yang kita bisa bahas ini berarti apa istilahnya? Kita sebut sebagai hati yang goib atau hati apa ya tepatnya ya? Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kan kita hati itu maksudnya kalbu ya. Kalau bahasa Arabnya kalbus salim ya, hati yang sehat, hati yang aman ya. Kalau bahasa Inggrisnya sound heart, hati yang sound yang Ya itu pengertian. Tapi kalau ditanya tentang yang kita sebut hati itu apa sih gitu, misalnya hati yang bersih gitu, jadi bingung. Ngomongnya kalbu aja, kalbu. Kalbu aja. Kalbu, memang kalbu. Kalau hati nanti orang mikir liver kan.
Ya. Kalau kolbu kan itu di Quran kan, bahasa Quran kan. Kolbu salim itu bahasa Quran kan Allah itu suka sama apa? Nabi Ibrahim karena dia punya kolbu salim, hati yang bersih, yang sehat gitu. Berarti goib ya. Tetap goib Gaib. itu maju. Oh iya, soal hati, Goib. soal gaib yang kita nggak bisa. Karena kan ada penyakit hati, ada penyakit badan. Kan Jantung. begitu, ada yang mengistilahkan itu. Kalau badan itu gampang obatinya. Ya. Jadi itu bisa karena saya nggak tahu apa syahwat itu masuk di hati kolbun itu atau di badan fisik ya. Syahwat misalnya. Tetapi kalau sudah kolbu itu wah susah sekali itu anunya. Iya. Makanya karena seperti tadi disampaikan sifat sombong dan sebagainya itu udah kolbun sudah. Iya. Ya kan, iblis itu kan karena kesombongan itu dan Iya. dilaknat di situ. Tetapi kalau Adam itu bukan di kolbunnya gitu loh. Masih di syahwat karena terpengaruh. Iya betul Terpengaruh itu. godaan begitu. Itu tepat sekali. Jadi tadi kan hubungan dengan fitrah. Fitrah itu bisa ditutupin dengan sahabat, dengan nafsu. Benar. Dia hatinya bersih. Kalau Adam itu hatinya bersih. Jadi nggak betul juga Juha apa benar sekali. Jadi benar kalau sahabat itu di hubungannya dengan fitrah. Ya. Oke, ya, kalau kita lihat dari sini ya, ini semua kan gaib semua nih, nggak ada hubungan dengan jantung yang real kita kan, semua kan ke qalbu yang gaib semua kan, kayak dendam, ketidakikhlasan, lupa diri ini kan semua gaib semua ini kan, ya. Anyway, coba kita sekarang mulai memahami mana ya? Ya itu. Tapi waktunya udah jam 9 ya. Mau terus ini atau mau ini aja ngobrol aja. Mungkin Karena ini dalam nih kalau apa sambil lalu sayang ini. Ya dah mungkin kita nanti minggu depan khusus ini karena banyak sekali yang saya mau sampaikan nih kan ya. Untuk jadi hati itu mungkin diprioritaskan Mas Yul dari 25 itu yang paling penting yang harus dibersihkan untuk manusia itu yang mana dulu misalnya. Yang ini paling kan, prioritas misalnya sombong, ria, ujub dan sebagainya. Sombong Nah, ini itu harus dibahas dulu karena itu kalau kita bisa bersih betul, ya alhamdulillah persentase dari kotoran itu kan sudah bisa kita kikis banyak begitu kalau kita dapat porsi yang persentasenya besar begitu kan ya. Prioritas begitu baru nanti mulai yang nyerempet-nyerempet ke situ gitu. Mungkin terus cara pengobatannya itu juga itu udah ada kan semuanya itu tinggal disarikan saja mungkin ya. Jadi kalau saya ambil 5 yang ini yang biasanya orang ngomong itu ada 5 ini kan cinta dunia, kesombongan, apa lagi nih hasad ya. Ria. Kemudian ria, benar betul. Kemudian apa? Ketidakikhlasan. 5 itu ya oke deh. Jadi setelah ini kayaknya memang benar sih si Pak Dewa itu bilang kita melajari apa tuh hati yang sehat dulu kan dari referensi yang nol itu ya referensi nol ya hati yang sehat kita tahu baru nanti kalau ngomong penyakitnya yang deviasinya itu kita bisa lihat lebih gampang kan tapi untuk 5 menit ini kita nggak bisa ini butuh setengah jam jadi nanti ingatkan ya minggu depan kita kesini dulu nih. Kayaknya banyak sekali yang saya mau sampaikan di sini ya ya itu seperti Pak Asim tadi singgung nanti secara ilmiah itu memang Pak Kolbu itu secara neurologis itu memang ke ini ke hati yang jantung itu bukan jati itu tapi itu jantung ya di Quran juga tanya ya itu kan
dari orang penulisnya itu mengurut 1 sampai 25. Ada nggak di dalam kitab itu dijelaskan kenapa dia mengurut dari 1 sampai 25 itu? Kenapa dia memilih apa tadi, sombong itu nomor 1 dan selanjutnya. Mungkin ada di pengantar atau dari ya catatan di buku itu, kenapa dia harus memilih ini nomor 1, ini nomor 2, dan selanjutnya sampai nomor 25. Ada sih. Prioritasnya itu dasarnya apa gitu? Ada, dia bukan hanya itu, dia hubungan ini, kenapa dia habis itu nyebut itu ada. Tapi ini buku yang saya tulis itu saya nggak ngikutin dia. Ada mungkin itu dasarnya itu, jadi kenapa betul, dia betul. tidak menulis nomor 1 itu atau nomor 25 jadi nomor 1 itu, mungkin ada kaitan dengan prioritas perbaikan kita gitu, atau kalau kita melakukan kerusakan hati gitu atau. Iya betul. Iya nanti tak lihatnya ya kenapa gitu. Tapi memang benar dia mulai dengan apa namanya, cinta dunia yang berlebihan, kemudian kesombongan gitu ya. Tapi nanti saya lihat kenapa dia ngurutin gitu ya. Apa logika dia ya? Ya. Dia sebutkan di sini nih. Aslinya kan ini kan. Dia pakai apa? Ayat-ayat, dia nulis pakai ayat-ayat gitu ya, ayat 43. Kalau lihat di sini kan saya nggak urut nih. Kalau dia urut ya nanti tak lihat urutan dia kayak apa ya. Dia memang dia nggak ada kok. Kenapa dia nih taruh di situ, dia ada tuh. Nanti tak ini. Iya. Oke, itu bagus, pertanyaan bagus nanti untuk minggu depan. Terus saya boleh nanya satu lagi. Monggo. Tapi bukan berhubungan dengan hati, tapi masalah langit 7 tadi. 7 monggo. langit boleh. Ya. Tadi ada yang kurang jelas saya. Ya. Langit 7 itu tadi kok nyebut Sidratul Muntaha ya? Oh, oke. Saya sebut tadi langit. Jadi samawat. Ya, kita itu sebenarnya hidup di dunia samawat yang nomor 1. Dunia 1. Ya, kan ada 7 langit ya, kalau disebutkan di 7 langit itu dalam konteks Mi'raj itu seluruh yang jutaan, miliaran, triliunan galaksi ini hanya dalam langit pertama. Yeah. Ada langit kedua, langit ketiga sampai 7. Ya, yang Rasulullah gambarkan itu waktu masuk ke langit kedua, meninggalkan itu, lama-lama seluruh miliaran itu kelihatan kecil seperti satu bola kecil gitu. Iya. Terus masuk kedua, ketiga sampai gitu. Waktu masuk ke 7, yang ke-6 ke bawah itu jadi kecil. Jadi bayangkan kita tuh sangat kecil kan. Tapi setelah itu Jibril berhenti. Itu namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu bahasa Arabnya ya batas paling ujung. Di situ makhluk tidak bisa masuk ke situ. Karena setelah itu di Arsy Allah itu sudah menjadi alam ilahi. Jadi nggak ada makhluk. Makhluk itu apa sih? Di luar 7 atau di dalam 7? Di luar 7. Di luar 7. 7 itu adalah dunia makhluk. Dunia ya. Oh, di luar 7 berarti ya? Ya, di luar 7. Sidratul, jadi ujungnya itu Sidratul Muntaha. Ini batasnya. Kalau Ars, wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Ya, Ars itu Ars itu kan itu supaya Allah gambarkan singgasana, kursi atau tempat yang malah disebutkan Ars Allah di atas air itu supaya kita tuh gampang tapi intinya di alam ilahi itu nggak ada makhluk satupun. Makhluk itu benda mati, benda hidup nggak ada. Makanya Jibril itu waktu itu berhenti di situ, dia bilang saya nggak bisa masuk ke situ. Ya memang alam gaib itu kan susah kita membayangkan kan. Susah. Artinya kita tetap harus yang Allah yang Maha Tahu. Kita nggak bisa menggambarkan itu. Allah betul. A'lam bishawab ya. Ya.
Tapi indahnya kalau kita ngikutin gitu ya dengan husnudzon ya. Itu indah ya. Jadi tadi pertanyaannya Pak Ihsan, jadi ada namanya Sidratul Muntaha, batasnya gitu. Jadi di sini Jibril di mana batasnya? batasnya di Jibril. situ Sidratul Muntaha. Dia nggak bisa tembus di situ. Jadi Oh, di bawah Sidratul Muntaha itu makhluk bisa. Jibril itu kan makhluk juga kan, malaikat. iya. Iya. Yang bisa masuk ke situ itu alam Allah. Jadi Allah itu membatasi makhluk itu sampai di situ. Sidratul Muntaha itu kemudian di sini ada 7 langit itu yang kita tuh di tengah kecil sekali kan. Udah nggak karuan kecilnya. Nah di situ Allah manggil Rasulullah. Jadi Rasul diizinkan masuk ke alam yang bukan alam makhluk. Itu semua Rasulullah. Dan di situ Itu diberi namanya ars. ars itu istilah ars itu kan ars apa? Singgasana ya toh. Itu Iya. menggampangkan kita bahwa sebenarnya Allah itu kan nggak berwujud, nggak perlu tempat toh. Iya, iya. Supaya kita itu gampang itu Iya. diberi ilustrasi seperti itu. Iya, Intinya berarti kita boleh namakan itu ars kan setelah Sidratul Muntaha itu. itu disebutkan Allah malah disebutkan kan arsnya itu disangga oleh 19 malaikat atau gimana gitu kan ya. Ya, toh? Ya Iya. itu semua kan ilustrasi. Artinya ars Allah itu segala macam itu udah di luar apa di luar domain makhluk. Ini kalau pakai domain ya, kami kita orang teknologi ya. Ini domain makhluk di sini ars sudah di luar situ. Iya. Ya. Nah, di situ waktu perintah sholat ya, at-tahiyatu lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu terjadinya di situ. Terus Allah gini, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah memuji ke Rasulullah, K itu ke Rasulullah. Tapi waktu itu saya ceritakan hebatnya Rasulullah SAW itu, dia nggak lupa kita. Jawaban Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Jadi Allah memberi pujian langsung di alam yang di luar makhluk, masih tetap ingat kita. Kalau kita udah dipuji bos saja udah bingung kan. Kalau Rasulullah itu cool sekali. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Tapi di situ jelas yang sampai ke situ tuh makanya Mi'raj itu bukan pakai badannya. Ruhnya. Ya ta? Karena kalau pakai badan Rasulullah waktu itu kan pakai pakaian, pakai sandal. Masa sandal masuk ke ars kan nggak mungkin. Ya. Iya. Tuh. Bagus pertanyaan bagus. Siapa lagi? Boleh ngangkel loh, boleh ngayal loh, Yuha. Ya itu yang di alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim itu atau bahasa 129 itu memang istilah mereka Allah nyebut singgasananya itu ars ya, nggak ada kata lain ya. Ya makanya tapi ars sendiri itu kan namanya singgasana ya, kayak raja. Ya, iya. Maksudnya tempat tertinggi itu namanya ars ya, nggak ada penamaan lain ya. Oh, ngerti maksudnya ya. Jadi kalau Sidratul Muntaha itu kan jelas ya, itu Sidratul Muntaha itu batas gitu ya. Kalau disebut, ya betul. Jadi tapi ars itu disebut artinya sih karena begini, manusia ini kita ini kan kalau zaman dulu kan kerajaan tuh rajanya duduk di mana? Di ars kan, di singgasana yang gede gitu. Singgasana. Nah, itu supaya gampang kita ya Allah itu sebagai raja ya di ars gitu loh. Walaupun secara fisik kita nggak tahu kayak apa. Ya, itu maksudnya itu satu-satunya sebutan ya. Singgasana Allah itu ars ya. Jadi kalau setahu saya yang disebut yang digambarkan di Quran itu ada dua. Pertama, ars Allah di atas air. Disebutkan tuh ada di Quran. Iya. Jadi bukan air kayak gini nggak tahu pokoknya. Makanya jin, tahu nggak jin? Jin itu suka di laut. Kayak Nyi Roro Kidul segala macam. Karena dia pengen kayak Allah. Yang istananya di atas. Tahu nggak apa Nyi Roro Kidul orang apa jin yang raja-raja itu senang dia di laut. Iya. Karena dia supaya wow aku kayak Tuhan nih. Gitu. Iya. Iya, apalagi? Kat, kok anteng, Kat? Ya, ngeluh sih.
lagi sisiran gue ora. Nah. Enggak. Waktu ngantuk sih sebenarnya. Oh, ngantuk kenapa? Begadang ya. Wah, enggak, Tadi aku pagi Bu bangun jam Oh ya, waduh. Ya. tadi Mas Julian punya guru ngaji sanat itu di mana? Ceritanya. Saya ada di sini. Jadi saya itu belajar tafsir sama mufti di sini juga. Di sini tuh di Kanada, Toronto Karena tuh ya. ya di Toronto. Tapi juga Toronto. ada saya punya punya guru sanad dari Indonesia juga namanya Pak Ali Irsyad ya. Dia punya sanad yang ke-38 atau gimana? Dia dikasih ijazah gitu. Jadi dia belajar langsung dari guru Kuwait gitu bahasa Arab. Dia diberi sanad ya, dia lulus sanad. Jadi ujian sanad tuh susah banget jadi kalau sanad tuh dia misalkan definisi ini bacanya ini gimana ini harus dipakai bahasa Arab tuh. Ini bacanya ini, waduh. Dan dia bacanya bagus sekali, udah deh. Jadi itu saya tiap hari Senin sampai Jumat itu 1,5 jam sama dia Zoom. Kalau kalau yang Pak Ali itu ya. Kalau sama guru saya di sini saya pakai apa namanya karena dekat gitu tidak langsung. Jadi penting kalau memang mau belajar eh, tahsin ya tajwid itu harus dari guru yang punya sanad. Iya, kebetulan di Bintaro, tempat saya tinggal, Bintaro Jaya itu ada Masjid An-Nasr di Sektor 5 itu ada Ustadz yang ngajarin setiap Rabu malam. Dia bersanad, cuma saya nggak tahu sanad berapa. Oh itu. Jadi memang beda. Kalau orang yang punya sanad tuh peka sekali dan Iya, karena tajwid itu apa ilmunya halus sekali. iya kayak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu harus benar. Oh iya. Ya benar, jadi Contohnya panjang itu. pendeknya apa Iya, makhrajnya. Jadi iya, bukan au tapi au. Ya. iya. Tidak Betul. billahi minasy tafasil syaiton. Jadi itu juga harus ini kalau itu harus kayak apa suara desis ular, ini suara desis apa Iya, itu sampai detail iya, begitu. Dan iya. ya, orang yang lulus sana tuh berarti dia bacanya persis kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Gitu. Karena memang begitu dari turun temurun. Cuma kalau masalah itu kan pembacaan itu kan ada istilahnya aksen atau apa bisa beda-beda ya. Ada Itu 7, gimana? ada 7 cara Oh baca. ya. Ya kayak Apakah Rasulullah juga bacanya ada 7 enggak. Jadi versi? begini, riwayatnya Rasulullah kan Khurais ya. Jadi Ya. waktu itu ada yang baca lain. Terus sahabatnya, wah ini salah ini. Umar gitu ini salah nih. Terus Allah dia bilang enggak. Memang itu aksennya beda. Kayak besan saya yang orang Maroko ya. Dia itu bahasa membaca Qurannya beda. Iya. Jadi kan tahu kan jadi apa wash apa. Ada 7 tuh. Jadi beda-beda. Tapi nggak boleh kita berubah-ubah. Hmm. Nggak boleh kalau berubah jadi salah kita. Gitu. Kalau saya kasih contoh ya. Kalau qad aflahal mu'minun kita gitu kan. Kalau mereka bukan itu kalau orang-orang wash orang mana Maroko itu qad aflahal mu'minun bukan mu'minun tapi mu'minun gitu ya. Beda. Tapi kita nggak boleh nyampur. Kalau dia emang apa konsisten begitu nggak apa-apa. Iya. Itu. Jadi itu ada 7, ada 7 cara baca. Ada juga yang ini ya, sebutan Allah sama Allah. Kalau di Pakistan gitu tuh Allah. Allah. Ya. Kita kan Allah gitu ya. Itu atau itu artinya mana yang benar atau dua-duanya benar. Bukan mana yang benar. Jadi memang ada 7 cara membaca. Itu Qori. Kalau belajar Qori itu macam-macam dia. Kayak membaca Quran kita aja itu ada 8 cara membaca. Ya, kayak qad aflahal mu'minun itu udah ada namanya semua sendiri. Jadi
Dan itu dalam perbedaan-perbedaan kayak itu di Islam tuh nggak masalah, nggak masalah. Yang dimasalahkan tuh konsistensi ya, jangan terus dicampur aduk gitu. Karena bagi mereka itu orang yang ngikutin apa namanya aksen seperti ini, mereka tahu itu exactly artinya begitu gitu. Iya, ini Pak Satu Dik. lagi ya, pertanyaan. Allah itu kan ingin berkomunikasi ya dengan makhluknya, terutama manusia ya. Dan kita tahu saat kita komunikasi itu di sholat itu kan sebenarnya komunikasi sama Allah dan doa ya, dan doa. Selain doa itu ada lagi nggak? Kalau yang saya tahu, kalau kita baca Quran itu Allah berkomunikasi ke kita. Kalau kita sholat kita berkomunikasi ke Iya, Allah. iya. Nah, terus yang sholat itu bukannya doa. Sorry, sholat itu bukannya doa. Ya, doa, sholat itu kita berkomunikasi, mencoba berkomunikasi ke Allah. Tapi kalau kita membaca, itu Allah berkomunikasi ke kita. Itu kalau guru-guru saya ngajarin gitu. Jadi kalau kita baca tuh kayak baca WA-nya Allah gitu, WhatsApp-nya Allah. Iya, iya, karena firman ya, karena firman Allah. Iya, iya. Al-Quran ya. Tapi gila, makanya kalau kita sholat itu kita harus khusyuk karena kita itu mau connect ke Allah kan. Kita yang ini apa? Berusaha berkomunikasi ke Allah. Kalau lain setelah itu ya nggak ada kan, masa ngobrol kan nggak ada. Yang bisa ngobrol langsung cuma satu, siapa? Sebenarnya kalau di dunia ya Nabi Musa. Nabi Musa. Tapi kalau Rasulullah SAW itu langsung di sana di Sidratul Muntaha sana. Gitu. Terus kalau cerita apa namanya Mi'raj itu bukan pakai kecepatan lagi karena Allah yang menggerakkan gitu loh. Jadi ada yang bilang itu kecepatan cahaya itu salah itu. Kalau kecepatan cahaya itu galaksi aja tuh jutaan tahun cahaya kan. Iya, saya pernah tahu itu angkanya itu 1,4 miliar tahun cahaya ya. Apanya Tiap tuh? galaksi itu. Oh ya, ya. Jarak 1,4 miliar tahun. Ya, kalau Nabi kecepatannya itu ya balik-balik ya. Makanya kalau almarhum Pak Qasim Nursiha tahu nggak? Dia ngasih cerita begini. Ini ada semut tuh ya. Sore-sore dia balik ya. Dia cerita sama teman-temannya. Dia di Jakarta kan. Teman-temannya di Jakarta. Wah, saya baru dari Aceh nih tadi pagi. Teman-teman semut pada ketawa. Terus dia cerita, oh saya karena ikut ini Bang Juha ini naik pesawat ke Aceh terbalik lagi gitu. Jadi artinya kan dia dijalankan gitu. Kalau semut kan nggak bisa, ini masa sehari bisa ke Aceh yang luar biasa jauhnya itu karena digerakkan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu waktu itu digerakkan Allah. Makanya bisa nembus sampai Sidratul Muntaha sana dengan nggak ada semalam itu. Nggak ada semalam kan ceritanya siapa Aisyah itu kan masih anget apa tempat itu. Jadi mungkin ada beberapa menit itu. Tapi kalau di alam sana kan nggak ada waktu kan. Einstein aja tahu kan. MC kuadrat itu. Jadi relatif itu. Itu siapa lagi? Iya, saya mau nanya lagi nih. Kebetulan kan kita lagi ngomongin langit 1 sampai 7. Nah, kalau saya nanya surga dan neraka itu ada di langit berapa? Bisa kita tahu nggak ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Makanya, karena semua langit itu nanti hancur kan. Kalau kiamat itu hancur ya? Iya hancur. Kan disebut hancur nggak? Jadi nggak 1 sampai 7 hancur ya? Hancur kan, alam semesta ini hancur. Tapi galaksi ikut hancur juga nggak kan? Galaksi itu cuma di langit pertama. Hancur lebur. Tapi kan yang kiamat kan bumi saja. Siapa bilang? Kan yang kita tahu, tahu di Quran kan kiamat disebutnya nggak nyebut galaksi dan lain-lain, cuma kiamat saja. Di Quran nggak pernah disebut sekali, tapi alam semesta. Ya, alam itu ada semuanya, semua wal ardi fis samawati wal ardi.
Ya, samawat itu semuanya. Langit. Ya, langit itu masuk galaksi segala macam. Kan Samawat. disebutkan juga diantaranya gitu kan. Apa? Baina Juga diantaranya. Jadi antara. Jadi kita juga sekarang kan sains baru tahu kan bahwa bukan hanya bumi yang yang ini dan langit, tapi ada in between yang nggak bisa dilihat. Tapi bisa ternyata 90% dari yang ada di langit itu tidak bisa dideteksi. Buktinya apa? Buktinya banyak blind spot di situ. Ini Pak Dewa ngangkat tangan, monggo. Pak Dewa. Ya, terima kasih Mas Yuli dan teman-teman. Mohon maaf baru nyampe dari Bandung, jadi tadi ketinggalan terus seperti minggu lalu. Terima kasih juga tadi saya baca postingan mengenai kriteria hati yang bersih gitu ya. Cukup lengkap. Terima kasih pencerahan lah ini ya. Saya pengen nanyakan gini, kira-kira hubungan antara hati ya, kemarin dibahas mengenai penyakit hati ya, dan kira-kira penyakit fisik gitu loh, ya fisik badan kita. Sering kita mendapat postingan bahwa sakit fisik itu sebagian besar karena hatinya sakit. Nah, apa benar gitu loh? Ya kan, apa benar gitu loh? Kalaupun itu benar, seberapa benar sakitnya fisik itu disebabkan oleh sakitnya hati gitu, Mas Yuli. Oke. Saya kasih perumpamaan aja ya, perumpamaan. Roh kita di mana? Di badan kita kan? Ya toh? Roh kita itu kan yang gaib itu kan di badan kita. Kalau kalau meninggal rohnya terbang ya. Ya. Asumsinya begitu ya. Sekarang kalau kita sakit keluar. Kita sakit kanker apa gula, apa roh kita juga terpengaruh enggak kan? Enggak kan? Kita sakit gula, rohnya juga kena kayak gula nih, enggak kan? Juga itu kolbu salim, kolbu yang di jantung tuh, jantungnya mencedel ya enggak ini. Saya kira kalau menurut saya loh ya, gaib itu enggak terpengaruh dengan ini. Karena kalau konsep yang saya anuti, semua yang kita ini itu cuma pakaian, kayak pakaian ini loh. Ini besok saya masukin ke laundry gitu kan. Pakaian itu dilepas. Gitu. Jadi kalau dibilang jantung sakit mempengaruhi kalbu itu enggak. Kalau saya enggak sih. Enggak secara logika. Ya. Ada yang mengatakan kan begini, kita mempunyai banyak permasalahan ya di aktivitas kita, kemudian disampaikan bahwa sebetulnya kalau 70% kita itu karena sakitnya itu di pikiran ya, di pikiran katakanlah begitu, stres dan sebagainya. Itu mempengaruhi langsung fisik kita, badan yang sakit, Pak. Ada yang mengatakan begitu kan, artinya kenapa kita harus gembira, silaturahim dan sebagainya, itu kan untuk di dalam rangka untuk menekan yang 70% itu, karena kalau kita dan rasa-rasanya hampir semua penyakit itu kadangkala mayoritas ya persentasenya itu bukan di fisiknya tapi justru di psikisnya. Nah, apa mungkin keterkaitannya ada link di situ? Maksud saya begitu, Pak. Tahu kenapa? Ini anak saya itu kan registered nurse ya. Dia ngasih tahu saya gini. Kalau kita stres, sedih, stres, apa yang terjadi di tubuh kita? Daya imun kita itu turun. Tahu nggak? Stres itu bikin, makanya banyak orang yang stres itu kena kanker. Karena begini, teorinya begini. Semua kita ini itu ada bibit kanker di bawah, bibit penyakit semuanya, bukan hanya kanker semuanya. Jadi katakanlah gini ya, tingginya segini lah ini ya, bibit kanker segala macam.
Lah stres imun kita itu daya tahan imun kita itu di sini. Kalau kita stres atau capek atau itu turun tuh. Ya, Kena di trigger ya, kena trigger jadi. ya turun. Jadi kayak makanya kalau kehujanan apa tiba-tiba kena hujan jadi flu gitu kan. Karena flu itu begini turun tuh. Lah begitu turun di bawah apa namanya imun daya tahan tubuh ini meledak. Kayak kanker, flu segala meledak. Gitu ngerti nggak? Jadi makanya kalau kita tenang itu tuh daya imunnya di atas. Gitu. Makanya dihubungkan dengan daya tahan imun kita. Gitu. Kalau lebih dalam lagi itu imun itu kan di darah putih itu yang T cell itu kan segala macam. Jadi kalau kita stres tuh T cell-nya tuh pada lemes gitu kan. Jadi turun tuh. Begitu turun ini muncul di atas meledak. Seperti itu. Gitu. Ya, Makanya minum hubungannya transfer faktor gitu. ya, makanya orang banyak sekali sholat ya sebelum mau makan sebelum baca bismillah itu penting sekali karena air itu ya kalau di Islam air segala macam itu dia kayak makhluk dia bisa kita bismillah itu dia lebih ini kayak nyembelih apa kenapa daging halal itu lebih gurih lebih enak karena waktu disembelih itu bismillah dengan tajam itu apa namanya binatangnya itu dia melepaskan hormon yang rela gitu. Tapi kalau nggak pakai bismillah itu dia kayak ngelawan gitu, hormon itu bikin daging nggak enak. Itu ada teman yang bukan orang Islam dia suka beli halal karena kan beda rasanya katanya enak gitu. Ya itu jadi alam ini alam gaib hubungannya ke namanya psikosomatis kan. Dari psiko ke soma ke fisik. Itu Juha. Mungkin ini Oh, mengargu sedikit boleh Mas? Monggo. Ya Mas. Monggo. Ya saya ya bisa menerima lah ada hubungan katakanlah hubungan kalau kita bisa menata hati maka fisik secara apa istilahnya itu dipengaruhi agar fisiknya lebih sehat. Oke lah gitu ya. Tapi makin lama itu dunia kedokteran itu makin canggih gitu Mas Yuli. Makin banyak mengungkap bahwa satu penyakit itu penyebabnya hampir tidak ada hubungan dengan hati gitu loh. Gitu ya. Gitu loh. Ya itu gitu. Jadi artinya gini. Ini kalau boleh boleh nyinggung sedikit masalah kualitas makanan yang enak-enak di Aceh maupun di Sumatera Barat. Nah, itu kalau kita sikat terus nggak pakai apa ya istilahnya itu tidak pakai ukuran karena kita memang enak makin banyak organ kita nggak akan tahan gitu loh. Organ kita nggak akan tahan. Nah, saya mencoba membandingkannya gini. Ada teman SMA saya orang Jawa, lulus UGM, kemudian kerja di Padang. Ya usia 56 aja kena koroner. Karena saking enaknya makanan di sana gitu loh. Gitu loh. Jadi ada semacam apa ya? Gitu apa yang makin tinggi agama gitu terus merasa makin lebih sehat gitu rasanya kok nggak ada hubungan gitu ya. Nah itu loh maksud saya gitu loh. Nah apakah ini karena menata hatinya kurang pas ya, tapi makin kelihatan bahwa yang tidak bisa mengukur apa yang kita inputkan di badan kita ya badan kita akan rontok gitu loh. Tapi saya sependapat tadi bahwa apapun kondisinya pikiran kita itu ya tidak ya tetap itu gitu loh. Itu yang apa istilahnya itu jernih dan ini ya gitu ya kan. Tapi sering orang menghubungkan antara apa ini Anda sakit karena
hatinya kurang bersih atau apa gitu ya. Itu mungkin agak nyampur-nyampur, tapi Oke. kira-kira ya Coba kan, tak pilah kira-kira ya. ya Tak pilah ya. kira-kira. Tadi kan saya sudah jelaskan. Maaf kalau yang pas. Kayak tadi saya sudah jelaskan, ada dua jawaban nih. Yang tadi kalau hati tenang itu imunnya tinggi kan, jadi penyakit nggak keluar tuh. Itu udah satu. Yang kedua, ada perintah Allah kan, jangan kamu berlebihan. Ada kan? Ya, Allah tidak suka yang berlebihan. Ya, berlebihan dalam segalanya. Yang baik pun nggak boleh. Kayak makan enak terus, nggak ada variasi. Ya lama-lama kena kan, kena kolesterol segala macam. Jadi kalau dia ngikutin agama yang benar, dia akan berhati-hati dalam berlebihan. Ngerti nggak? Berlebihan makan enak, berlebihan ini itu, semuanya harus fasaton di tengah terus. Gitu. Kalau saya bisa jawab seperti itu. Jadi bukan ke hati tapi ke iman, ke bagaimana melaksanakan agama ini, Quran itu. Jadi seperti itu jawaban saya. Nah, kalau lebih bingung mungkin nggak ya, nggak tahu. Kan ada istilah siap, Mas. halalan, Makasih. halalan toyiban ya, halalan toyiban, halal dan baik. Halal dan baik. Kalau kita halal makan lemak-lemak ya nggak toyib itu, karena makanan itu ada hubungan dengan organ gitu. Jadi paling sedikit kita punya pengetahuan bahwa jeruan itu ya, kalau makan jadi asam urat atau ya itu nggak toyib sebenarnya. Halal sih, tapi nggak toyib gitu loh. Artinya kan makanan sehat tuh yang toyib. Ya, tapi intinya makanya kalau istri saya itu suka merubah apa masak pagi, siang, besok itu berubah terus. Itu bagus karena apa? Kalau kita satu terus ya, itu jadi berlebihan kan. Jadi badan kita itu suka kalau berubah-ubah makanan itu. Kalau satu jadi akhirnya jadi rusak. Ya makanya melemak itu kan juga sebenarnya kita butuh kan. Tubuh kita itu kan butuh lemak, tapi kalau berlebihan jangan, ya toh. Lemak itu kan untuk tenaga, untuk ini segala macam. Gula itu kan juga butuh. Kalau nggak ada gula kita nggak. Jadi semua kalau porsinya pas, nah itu kalau di bahasa Quran disederhanakan, jangan kamu berlebihan. Allah nggak suka. Intinya begitu aja. Konsep yang kita ikutin itu. Itu teori pada saat pelajaran TPB itu. Apa nggak tahu pelajaran keanekaragaman. Keanekaragaman betul. Ya. Betul. Keanekaragaman itu membuat suatu daya tahan tinggi itu. Pelajaran apa ya dulu? Betul itu. Buat sistem stabil, ilmu lingkungan. Ya ilmu lingkungan. Ya, itu masuk akal sekali ya toh. Makanya di dalam ngikutin agama Islam ini jangan terlalu kaku karena kita harus orang itu berbeda-beda dan justru itu rahmah. Itu Rasul bilang perbedaan itu jangan terus perbedaan itu menjadi gontok-gontokan yang enggak karuan. Karena sebenarnya bukannya doif itu hadisnya, Mas. Ya. Ya, orang selalu ke arah apa ya? Dari kalau guru saya ngajarin tuh intinya apa? Gaib itu kan karena apa? Nasabnya kan. Jadi meragukan di situ ya ta. Kalau kita belajar dari segi message-nya, logikanya gitu itu seperti itu. Ya, orang yang terjebak kok hadis begini padahal susah loh memahami hadis itu susah. Ya. Anyway, kalau saya juga bukan ahli hadis, jadi iya. Tahu itu, saya nggak tahu itu. Itu di luar saya deh. Ya, saya itu belajar tafsir sama guru 7 tahun ya. Jadi dari bahasa Arab segala macam. Kalau hadis saya belum, saya cuma dikasih waktu setahun. Tapi jadi belum mendalam sekali. Tapi kalau Quran saya udah 7 tahun, jadi alhamdulillah udah ini. Gitu. Ada lagi? Ya. Matur nuwun Mas Yuli. Monggo dilanjut. Jadi
Minggu depan insya Allah kita ngomong soal hati yang sehat karena belum sempat nih, karena banyak sekali yang kita harus bahas tuh. Ini tadi kan asik Ya, kan ya. main-main. Monggo, sama Yoyon. Iya, saya mendukung tadi yang tadi apa namanya penyakit yang kayak Mas Dewo temannya di mana Padang itu saya pikir di Al-Quran juga ada hal yang duril insanu ila to'ame yang di surat Abasa itu loh. Hal yang duril insanu ila to'ame, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya gitu. Ya, ya. Ya. Jadi di situ memang ya memperhatikan makanannya. Ya, ya. Yang memperhatikan makanan ya paling yang duril insanu ila to'ame. Jadi manusia ya bukan seenaknya, maksudnya yang enak aja gitu, bukan seenak, yang enak aja, tapi Variasi ya yang bermanfaat untuk tubuh. Memperhatikanlah makanannya ya. Bar yang duril insanu ila to'ame. Karena di awalnya juga sebelumnya kan apa itu ayatnya tuh pokoknya memperhatikan perintah Allah lah ya. Salah satunya adalah maka manusia memperhatikan makanannya gitu. Betul, betul. Iya, iya Oke. betul. Nggak sembarangan juntal. Jadi memang tadi itu saya terinspirasi bagus tuh untuk yang imun itu. Ya, memang kita itu memang punya punya kekuatan ya, manusia itu punya kekuatan di dalam tubuh kita itu bisa menangkis segala macam penyakit gitu. Ya. Tapi dengan imun tadi itu ya. Ya, tapi ya tadi kadang-kadang ya imun kita menurun ya dengan karena beberapa faktor ya. Ya. Tapi yang jelas imun itu sangat baik lah ya. Jadi yang apapun jelas, itu. Yang jelas stres itu menurunkan. Itu jelas stres apa? Stres itu menurunkan. Makanya kita dengarkan orang kok kena kanker karena suaminya meninggal, istrinya meninggal, sedih dia. Sedih itu malah langsung turun. Lah kita semua itu punya kanker meledak, cuy. Gitu. Imun itu tergantung umur, makin tua makin turun imunnya. Ya, betul. Ya, itu bagus karena kita jadi bisa mati kan. Kalau enggak ilmu, enggak ini kita enggak bisa mati. Mati itu rahmat loh. Coba kita enggak mati kayak apa coba? Tapi bisa dinaikkan imun itu dengan herbal dan lain-lain. Iya betul. Iya, banyak faktor Maksin ya. Ya tahu. Ini saya punya sedikit pertanyaan, Pak Yel. Itu saya sih sedikit ke masalah yang lebih membumi ke bumi. Mas Asin tadi kan sangat ketinggi sekali ya, membumi yang ya misalnya kita ada perbedaan dengan teman-teman kita gitu ya. Itu kira-kira menurut Yulianto ya, itu kira-kira faktor dari 25 faktor itu dari apakah dari ada hati atau apa gitu, kira-kira yang mana dan beberapa aja yang mana gitu mungkin, sehingga kita bisa mencari solusi ke situ gitu. Kita ada perbedaan-perbedaan di antara ini kan selalu mencuat lah di dalam grup-grup kita, apakah itu di eliter atau di mana gitu. Itu kira-kira dari 25 tuh yang mana kira-kira, itu aja dulu mungkin yang saya lagi terpikir ke sana sih sebetulnya. Ya. Tadi kan sudah disebut 5 tadi ya, Mas Yuli. Oh ya, yang akarnya itu ya. Kalau pertanyaannya itu karena kan saya keluar dari grup ini kan minggu yang lalu saya keluar dari grup EL itu ya. Itu karena jadi ada selain ini ada anak kajian namanya elektro ya khusus ya. Itu pertama saya masuk tuh saya dicap sebagai Islam liberal gitu kan, sama salah satu teman. Karena memang gaya omongan saya itu kan ya kayak gini lah, ceplas gitu ya.
kemudian kemarin soal saya cerita adik saya gitar, saya sendiri suka ini. Ada teman yang bilang itu haram gitu. Saya tuh jadi takut. Kenapa? Saya merasa di dalam grup itu saya jadi tukang onar. Pertama saya jadi bawa Islam liberal, kedua saya anti mengharapkan musik. Saya bilang ini kalau saya teruskan bahaya karena apa? Saya menghadapi teman-teman yang kokoh di posisi. Saya pendapat saya adalah bahwa Islam itu harus wasaton di tengah. Jadi jangan terlalu mengharapkan ini, mengharapkan itu. Kita di tengah gitu. Makanya saya merenung, saya pikir ini saya harus keluar karena kalau saya teruskan ini akan menjadi bentrok yang nggak bagus. Gitu. Jadi nggak tahu kalau itu yang ngelihat tuh jadi penyakit hati, ya nggak tahu. Mungkin saya harus koreksi diri, saya nggak tahu. Tapi keputusan saya waktu itu untuk menghindari fitnah yang lebih besar di depan. Gitu aja. Ya, mungkin saya terlalu Maksud saya kalau kita ya anggaplah kalau kita kita merasa apa ya yang di wasatonnya gitu ya, kita merasa kira-kira anggaplah teman-teman ya anggaplah belum tentu benar sih ya, teman kita itu misalnya yang terlalu keras gitu itu. Kira-kira penyebabnya apa gitu ya? Kira-kira itu kan pasti ada penyebabnya gitu ya. ya. Jadi itu yang mungkin yang kita harus apa namanya kita juga tetap memaklumi gitulah, memaklumi dengan seperti itu ya. Kita tidak menyalahkan juga, tapi ya tapi itu tadi mungkin tindakan Yulianto juga udah terbaik ya, menurut saya juga terbaik gitu ya tadi karena ada punya argumennya gitu ya, kekuatan. Tapi maksud saya kita mencoba untuk mencari Memahami. penyebabnya mereka gitu ya, seolah-olah kita yang benar padahal kita kan belum tentu benar juga kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Memahami ya. Saya harus hati-hati ini karena kalau enggak saya jadi ngerasanin gitu kan. Nah, nanti kita waktu masuk ke 25 mungkin Yayan sendiri nanti setelah memahami 25 itu bisa tahu. Tapi kalau saya sekarang ngomong karena pihak yang menjadi terdakwa ini nggak di sini, itu saya menjadi apa? Jadi apa? Ngomongin yang nggak ada orang tuh saya nggak berani. Jadi lebih baik nanti setelah 25 ini kita tahu, oh iya dia begini berarti dia punya penyakit hati ini, gitu kalau ngerti nggak? Nah, itu ya, jadi saya juga harus hati-hati karena orang yang nggak hadir kita nggak boleh karena dia nggak bisa mempertahankan diri. Saya bisa ngomong si A ini gini jelek gini, dia nggak bisa mempertahankan diri. Nah itu saya zalim. Ya, walaupun kita tahu sini gitu, Yan. Iya, tadinya saya sih hanya tidak untuk apa ya? Ini anggaplah studi kasus gitu loh, bukan untuk kasus tapi studi kasus maksud saya karena ini terjadi di mana-mana. Betul. Terjadi di mana-mana dalam hal yang berbeda. Ya. Dalam hal yang berbeda. Jadi ada misalnya sesuatu yang misalnya kita terhadap golongan, terhadap apa itu kan sama itu sepertinya sama ininya, merasa semuanya mempunyai alasan argumen-argumennya tertentu ya. Ya itu yang saya pikir ya nggak apa-apa kalau kita tidak bahas di sini juga nggak apa-apa, mungkin kita menjadi PR kita ke depan lah, kita menjadi ya. Jadi gini aja, gampangnya gini, insya Allah kalau kita udah selesai 25 ini kita akan lebih peka gitu loh. Oh ini orang ini punya sakit hati ini, saya harus begini, saya harus menghindar, saya gitu. Sekarang gampangnya gini. Kalau tahu kalau bahasa orang Jawa ya, kebo gupak tahu kebo gupak. Jadi kerbau itu ya, kalau dia kotor. Kebo gopal itu giginya ya. Oh iya ya. Kalau kerbau itu ya, kalau saya lihat waktu kecil ya, kerbau yang dia masuk ke lubang yang kotor tuh, dia nempel akhirnya seluruh ini kena kotor gitu. Ini enggak? Itu makanya ilmu saya di dalam bergaul. Kalau saya melihat ada kebo yang kotor, saya nggak berani deketin. Saya mendingan jauhin.
Bukan berarti terus, wow ini jelek nih, enggak. Tapi kalau semua itu kan dari hati nurani ya. Saya dengerin hati nurani saya kayak apa nih. Waktu saya memutuskan begitu saya bilang, wah ini bahaya ini. Saya melihat saya kalau masuk ke grup ini saya terusin saya akan merusak grup ini. Karena saya membawa Islam liberal, membawa ide-ide yang liberal segala macam. Wah, saya takut kan. Gitu, gitu ya Yan. Ya. Tapi Saya saya punya pendapat ya. Saya punya pendapat ya. Dan ini saya alami. Waktu saya tinggal di Bintaro ya, Yul, waktu itu saya kan sering sholat di masjid besar tuh yang di Bintaro itu, sektor 9. Banyak yang ya, banyak yang berjenggot di sana. Berjenggot panjang-panjang gitu ya. Terus salah satu orang deketin saya, bilang begini, Pak Sokat, Bapak ini sebenarnya turunan yang harus berjenggot panjang. Bayangin dia sebut saya ini turunan yang berjenggot panjang. Terus saya bilang, waduh saya nggak tahu Pak turunan saya, bapak saya nggak ada jenggotnya sih ya. Ya tapi kan bapak ini ada Timur Tengah. Dia bilang gitu kan, harusnya berjenggot ya, sunnah Rasul, ya, macam-macam gitu ya. Yang saya feedback, saya anggapin bahwa saya lihat background dia dulu. Oh, dia ngomongnya seperti itu. Saya diam aja. Jadi nggak berargu sama dia. Jadi sebenarnya kita harus feedback di mana dia dibesarkan. Gitu. Nah, contoh. Jadi saya kalau banyak hal yang saya, harusnya kamu gini, saya lihat background dia. Gitu. Oh, background dia di sini. Ya udahlah. Kecuali dia memang ada sanatnya yang seperti Yul bilang, ada sanat, ada guru, ada baru saya itu agak ya bisa mengikuti. Itu menurut saya pribadi ya, bukan secara umum. Poinnya Saukat valid. Jadi artinya Saukat itu kalau sama orang memahami dia itu siapa, backgroundnya siapa, jadi adjust itu bagus. Itu termasuk wise. Jadi kita ngomong memang Rasulullah SAW juga begitu. Kalau mau ngomong waktu mau ketemu utusan dari Yathrib atau dari ini dia tanya backgroundnya apa. Rasulullah selalu nanya gitu. Jadi nanti ada kalau backgroundnya orang apa namanya orang yang kasar dia begini gitu. Kalau orang yang pintar dia begini gitu. Jadi bagus memang untuk melihat konteksnya siapa backgroundnya itu. Nah mungkin saya juga harus belajar dari Saukat tuh untuk memahami ini siapa. Ada pengalaman Ustadz cerita Muhammad Sarwat doktor itu bilang begini, kalau ada Ustadz dengan titel LC lulusan Arab misalnya, dia yang banyak dia ketahui misalnya Wahabi ya, kemudian dia datang ke Indonesia, dia terus punya statement yang aneh-aneh, yang keras, karena dia merefer ke Wahabi. Makanya itu memang betul bahwa harus melihat dia dari mana gitu. Jadi harus kita pahami begitu. Padahal kalau dia tahu yang lain selain Wahabi, dia tidak akan bersikap seperti itu. Itu ceritanya. Jadi digabung antara Pak Ahsin sama Saukat. Jadi kita harus mengetahui siapa yang kita hadapi. Jadi gitu. Ya mungkin saya harus belajar seperti itulah. Yang memahami siapa ini lawan bicara kita gitu kan. Ya kita semua belajar lah. Ya. Kalau saya ngadepin gitu, saya tetap harus eksis di situ sambil mencari keseimbangan. Biar dia nggak terus keras terus gitu. Jadi kita imbangi. Iya betul. Itu salah satu jihad kecil itu San. Dengan ada kemauan untuk merubah ya, bukan merubah, memberikan pandangan lain gitu. Iya. Itu ini. Saya sering tadi aja waktu saya Zoom sama teman-teman itu ada dari BRIN ya, sorry ya, saya biasanya langsung di BRIN itu kan teknologi ya, di teknologi ya. Dan dia tidak pernah bicara mengenai bisnis. Dan dia juga ngaku, saya tidak. Waktu saya bicara masalah bisnis, dia itu menjudge saya, wah itu zong Sokat, itu zong.
Saya diam, langsung dia diam. Malah si Erwin bilang, kan ada komen. No, 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 I have no comment. Saya bilang. Akhirnya apa? Saya melihat bukan hanya orang yang pendidikannya bawah, orang yang pendidikan tinggi pun itu kadang-kadang statementnya terpengaruh dengan apa yang dia sudah kerjakan selama ini gitu. Iya. Kayak di BRIN itu, waduh, teknologi terus tuh, waduh, pusing saya kalau diskusi sama BRIN ya. Karena tujuan dia ingin menjelaskan teknik. Tapi hasil akhir itu kan bukan teknik. Hasil akhir itu komersial gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, banyak hal lah yang begitu-begitu. Saya sering sekali tuh di seminar, di apa. Gitu. Tapi saya lebih wise lah, saya diam gitu. Karena saya lihat background. Kecuali background dia sebagai businessman gitu, saya tanggapin dengan angka gitu. Saya kira itu ya. Ya, memang benar tadi Pak Asin yang nasihatnya supaya saya stay. Kalau prinsip saya begini, karena ini udah kedua kali dan saya anggap besar. Pertama saya dianggap liberal, kedua bentrok yang dari musik haram ini. Itu saya keluar, saya tulis di situ kan, untuk menghindari fitnah yang lebih besar. Itu yang saya takutkan. Karena kita hidup itu cuma sekali. Ya, saya tuh setelah kalau flashback tuh ya, kita ternyata ketemu orang itu cuman lewat gitu aja. Kalau saya ketemu orang grup, kemudian saya melukai grup itu mendalam sampai linger sampai ke akhirat, saya nggak mau itu. Saya sering keluar masuk grup karena itu. Jadi kalau saya melihat saya tuh kok nggak pas nih, saya keluar. Karena saya takut saya nggak itu grup itu mempengaruhi saya atau saya mempengaruhi grup yang jelek. Itu ijtihad saya. Gitu Pak Asin. Tapi bukan berarti saya ini benar. Saya bilang saya benar untuk saya sendiri. Karena saya prinsipnya hidup saya itu sebentar. Saya itu setiap harinya, setiap minggunya ketemu banyak macam kayak di kerjaan, di nulis buku sama ini sama imam situ. Berubah kayak ini ya. Jadi saya harus fokus. Kalau sesuatu grup yang saya jadi masalah saya sendiri, saya keluar. Karena energi saya akan berkurang untuk yang lain yang lebih penting gitu. Jadi saya sekali lagi sampaikan, Saukat, mohon maaf ke kajian itu, saya keluar itu bukan apa-apa karena untuk diri saya sendiri dan untuk grup itu yang terbaik yang saya istihad saya keluar dari situ. Jadi nggak terlalu. Terus satu lagi, tadi maaf saya mohon maaf tadi saya keceplosan sebut nama ya. Itu di skip ya. Nanti nggak enak kalau di ini. Nanti saya nggak mau menimbulkan. Nanti saya potong ini. Semua yang ngomong itu saya potong. Soal nama tadi itu ya saya keceplosan aja tadi. Tadi benar tuh si Yoyon sama si Tony. Setelah saya merenung sedikit ya nama memang nggak boleh disebut. Nggak boleh. Saya bilang karena dia nggak bisa defend di sini kan. Itu nggak boleh. Itu zalim. Ya. Kalau ngomong sesuatu yang jelek atau yang baik itu harus ada. Kalau enggak dia nggak bisa defend. Kita zalim kita. Ya, tapi makanya tadi saya filter, saya potong ini. Nah, ini tumpuk kita aja supaya kita lebih benar. Karena ini kan di-trigger dari pertanyaannya yang bagus tuh. Jadi gunanya ngaji itu seperti ini. Seperti wise ya, lebih wise. Seperti ini kita belajar kayak Saukat belajar dari Tony. Ya, saya belajar dari Yoyan, dari Pak Asin. Itu seperti ini loh yang dimaksud ngaji itu seperti ini. Jangan aku benar, kamu salah. Ya, jangan dong. Lihat di tengah-tengah gitu. Enak kok. Kita nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh di sini. Ngerti nggak? Semua sama. Kita pada alur logika aja ya, logika yang kita bisa rasakan kebenaran. Ya walaupun mungkin saya lebih pintar, nggak ada bercanda. Ya, jadi artinya kita saling belajar. Katanya kita semua ini murid. Student. Ya. Ada lagi yang mau? Ya, alhamdulillah. Jadi saya pikir juga agak susah untuk mengikuti alur ya. Saya juga merasakan itu. Jadi mungkin keputusan terbaik itu saya pikir ya setelah saya dapat argumentasi tadi, saya pikir ya terbaiklah. Dan hikmahnya mungkin ada tapi juga
bukan terputus karena kita masih membicarakan di sini gitu. Jadi kita kan masih membicarakan di sini, itu artinya kita mengambil pelajaran dari situ untuk kita cari solusinya kan, seperti itu. Jadi ya walaupun kita hari ini tidak harus dapat solusi hari ini lah, tapi yang jelas kita tetap memikirkan itu karena kejadian ini kan bukan kejadian yang akan terakhir dan hanya satu-satunya gitu. Kejadian seperti ini tuh akan banyak gitu, tapi kita harus tahu kira-kira bagaimana menyiasatinya, menimisasinya meminimalisasi. Jadi ya itu benar, itu Yoyon benar, itu ada kejadian salah satu teman kita ya, itu sampai dia nggak mau berhubungan sama grup IL gitu ya. Setelah saya rayu-rayu terus dia juga terus terang mas saya bahwa ini ada seseorang yang menyakiti dia gitu-gitu, dia nggak mau lagi kan. Tapi akhirnya dia balik normal lagi gitu kan. Jadi benar Yoyon, ini mungkin kejadian ini suatu saat akan normal lagi. Ya tapi kan yang satunya nggak masuk, nggak pernah masuk lagi, nggak pernah masuk. Tahu juga ya. Tahu lah saya, makanya saya termasuk pengamat juga. Makanya ini bukan sesuatu yang pertama dan sesuatu yang terakhir gitu loh. Kita mungkin di grup ini juga nanti ada yang Saukat tersinggung sama saya kan gitu ya. Ya, kan, ya karena yang tadi saya ngomongin tuh Yul udah tahu, udah saya cerita sama Yul. Yul sih. Tapi ya itulah namanya dinamika ya. Saya sih sangat menghargai ya dinamika, karena dari dinamika itu ada sesuatu lah yang timbul ya. Yang timbul dan ya saya suka sekali gitu. Jadi sebagai penutup ya, ingat kita ini dalam proses belajar ilmu. Dan yang pertama, kenapa Allah menciptakan Adam kita? Fa'allamal Adama asma'a, ya. Karena Allah mau ngajarin supaya Adam itu belajar. Jadi, apa yang kita kerjakan dari asal kita nganggap ini belajar, artinya belajar itu belum nyampe ke ujungnya kan dalam perjalanan. Ya, itu Allah paling suka. Dan tahu nggak, dalam hadis tuh kalau kita belajar seperti ini, itu bahkan ikan di lautan itu berdoa untuk kita, karena hanya manusia yang bisa belajar. Jadi kita dalam berdiskusi ini, mindset kita harus belajar. Artinya apa? Kita nggak bisa klaim kita paling benar, kita paling salah. Kita terima aja. Ngerti nggak? Kayak Imam Ghazali itu, kalau Imam Ibnu Sina itu kalau ketemu orang, dia dalam berdebat tuh dia pengen cari apa saya bisa belajar dari orang itu, bukan apa yang saya bisa kasih ke dia, enggak. Jadi tolong di set kita itu selalu dalam belajar karena Allah suka itu. Begitu. Sekarang Ana monggo ditutup, Bu RT. Baiklah teman-teman, selesai sudah, tuntas sudah kajian pada malam ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan menambah keimanan kita dan juga menambah kebaikan bagi kita, serta mengurangi hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda dan hati yang sehat ya, Yul ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima pertanyaan-pertanyaan di luar materi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih untuk Mas Yulianto yang sudah menjadi narasumber. Mohon maaf bila ada segala kesalahan selama kita berinteraksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yulianto.